Akhirnya saya menyerah. Saya berhenti cekikikan. Tapi ada yang aneh dengan suara saya. Suaranya seperti bergema, ada ehonya. Dan eho itu tetap terdengar meskipun saya udah berhenti cekikikan. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rezeki yang melimpah. Terutama yang terakhir ini. Soalnya lebaran tinggal hitungan hari. Seperti janji saya di episode kemarin, kali ini saya akan menceritakan kisah seram yang saya alami di perbatasan dusun saya. Yang juga adalah lokasi hilangnya Eka di cerita Diculik Wewe Gombel. Di mana tempat itu merupakan pintu masuk ke dusun kami. Lokasi tersebut berupa persawahan tada hujan. Orang di sini biasa menyebut sebagai ndas-ndasan rowo, yang artinya kepala rawa. Saya juga kurang paham kenapa disebut ndas-ndasan rowo. Yang jelas kata orang-orang, ndas-ndasan rowo itu tempat berkumpulnya para demit. Apakah semacam balai pertemuan demit? Atau sekedar tempat hangout para demit? Entahlah, sepertinya belum ada sumber yang valid yang bisa ditanyai. Sebelum bahasan melenceng kemana-mana, saya akan mulai ceritakan kejadian yang saya alami. Sama seperti di episode kemarin, di sini saya akan menceritakan beberapa kejadian di mana kejadian yang satu mempengaruhi tindakan di kejadian yang lain. Kejadian pertama terjadi waktu saya duduk di kelas 6 SD, usia menjelang puber, mulai mengenali berbagai macam perasaan emosi. Di zaman Orde Baru, kondisi di hampir semua daerah sangat sulit, termasuk dalam keluarga kami. Urusan makan sehari-hari, ibu membagi-bagikan lauk secara merata ke semua anaknya. Di sini, bisa makan nasi putih sama lauk tiap hari itu termasuk mewah. Udahlah, bagian ini di-skip aja. Bikin miris. Suatu malam, seperti biasa, kami para anak-anak makan di dapur bersama bagian lauk masing-masing. Lalu terjadilah insiden itu. Salah satu kakak saya, sebut saja namanya Mas Nanang, mencomot lauk di piring saya. Saya coba rebut tapi Mas Nanang buru-buru memasukkan lauk tersebut ke mulutnya. Saya merengek dan mengadu ke ibu. Jawaban ibu seperti biasa. Cuma urusan lauk aja jadi ribut. Besok ibu masakin lagi. Sangat tidak memuaskan. Padahal maksud saya mau cari keadilan. Mas Nanang ketawa mengejek mendengar jawaban ibu. Sepertinya Mas Nanang tahu ibu bakal menjawab seperti itu. Karena merasa dizolimi dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil, saya marah lalu meninggalkan piring yang tinggal berisi nasi sama sayur. Saya bukan cuma marah sama Mas Nanang, tapi juga marah sama ibu dan bapak yang gak peduli dengan kenakalan Mas Nanang. Saya keluar rumah lewat pintu belakang, berniat minggat. Sebenarnya saya berharap ada yang nanya, mau kemana? Atau syukur-syukur membujuk. Tapi ternyata gak ada yang peduli, semua sibuk makan. Lalu saya pergi ke sawah di belakang rumah. Saat itu puncaknya musim kemarau. Permukaan tanah bekas tanaman padi retak-retak terbelah. Karena saya gak bawa senter, beberapa kali kaki saya masuk ke dalam retakan tanah. Dengan menahan sakit, akhirnya saya berhenti di sebuah gubuk di pinggir sawah milik warga dusun sebelah. Gubuk tempat saya duduk itu sudah masuk wilayah dusun sebelah. Tapi dari gubuk itu, rumah kami masih kelihatan. Lebih tepatnya, cahaya lampu sentir rumah kami masih kelihatan.
Saya terus melihat ke arah rumah, berharap ada yang nyusul. Terus minta maaf karena udah mengabaikan saya. Sayangnya yang datang cuma segerombolan nyamuk. Hari semakin malam. Karena nggak tahan dengan gigitan nyamuk, saya putuskan pindah ke tempat lain yang lebih nyaman dan lebih susah nyarinya. Biar kalau orang rumah sadar saya nggak ada, mereka nggak segampang itu nemuin saya. Biar tahu rasa. Saya berjalan melewati pinggiran dusun sebelah tanpa membawa sumber penerangan. Untungnya tempatnya lumayan lapang. Jadi walaupun nggak lagi terang bulan, saya masih bisa melihat arah. Sampai akhirnya langkah saya berhenti di pinggir jalan perbatasan dusun sisi utara. Tempat itu merupakan pintu masuk ke dusun kami. Kata orang-orang di situ angker, tapi saya nggak peduli. Di situ di kiri kanan jalan dibuat semacam tempat duduk berbentuk kotak dari semen. Kalau di daerah sini biasa disebut buk. Biasanya buk dibangun di atas gorong-gorong. Saya pikir di situ lebih nyaman. Selain tempatnya lebih lapang, tempat duduknya juga nyaman. Sekitar 1 jam saya duduk di situ, seorang tetangga saya, sebut saja Lek Mispar, lewat berjalan kaki keluar dusun. Dia memperhatikan saya, tapi tidak menyapa. Selang setengah jam dari arah dusun, ada seseorang yang berjalan ke arah perbatasan. Saya pikir itu bapak saya. Saya udah siapin kata-kata kalau misal bapak mulai mengajak pulang. Saya mau pura-pura nolak dulu. Kalau bapak narik tangan saya mau pura-pura berontak dulu. Setelah dekat, ternyata itu Lek Karno, tetangga saya yang lain. Dia memperhatikan saya tapi nggak menyapa. Mungkin karena gelap, jadi dia nggak mengenali saya. Palingan dia cuma mikir, ini anak siapa? Malam-malam duduk sendirian di pinggir jalan. Terserahlah dia mikir apa. Yang saya pikirin cuma, kapan saya dicari? Apa jangan-jangan karena anaknya banyak, orang tua saya lupa kalau ada salah satu anak yang hilang. Jadi pas saya nggak ada, mereka nggak ngeh. Makin lama suasana malam makin sepi. Lek Mispar dan Lek Karno udah pulang dari setengah jam yang lalu. Dan mereka masih tetap gak menyapa saya. Boro-boro dicari orang rumah. Yang jelas-jelas lewat di depan saya aja gak peduli. Duh, rasanya sedih banget. Pengen nangis rasanya. Akhirnya saya putuskan pulang. Ya elah nih bocah. Minggat-minggat sendiri, pulang-pulang sendiri. Dengan perasaan jengkel, marah, sedih, gatel karena digigit nyamuk. Akhirnya sampai juga saya di halaman rumah. Ternyata bapak lagi berdiri di depan pintu. Nggak tahu kenapa saya pengen nangis. Saya pun nangis sambil marah-marah. Aku hilang gak dicari, gak ada yang sayang sama aku. Ini bapak barusan mau nyari, kata bapak sambil senyum-senyum. Saya tambah kesel dan nangis tambah keras. Gimana gak kesel? Jawabnya sambil senyum-senyum. Gak ada tatapan khawatir sama sekali. Gak nanya juga saya dari mana. Terus saya bilang lagi, ngapusi, nyari kok gak bawa senter. Oh iya lupa. Sebentar, bapak ambil senter dulu. Tambah bapak lagi. Telat. Sumpah, malam itu benar-benar sedih yang berkepanjangan. Setelah saya lihat jam, ternyata saya sampai rumah jam 10. Mungkin ada sekitar 2 jam saya duduk di tempat yang kata orang angker. Tapi ternyata masih kalah angker sama perasaan yang terlupakan dan terbuang. Sekarang cerita seramnya. Kejadian itu terjadi 2 tahun kemudian. Saat saya masuk SMP, bapak mulai membangun usaha di pasar. Tahun pertama, usaha bapak banyak mengalami masalah. Salah satunya, kalau malam sering ada anak-anak nakal yang mindah-mindahin barang dagangan bapak ke tempat lain.
Kalau dihitung duit sih kerugiannya nggak seberapa, tapi jengkelnya yang seberapa. Di tahun kedua, kalau malam toko tersebut ditungguin. Kami semua dapat jatah bergilir untuk tidur di toko. Kecuali ibu sama Mbak Wita. Alasannya karena mereka perempuan. Nah, terus saya nggak dianggap perempuan. Tapi untungnya tiap kali dijatah kami berpasangan. Kebetulan saya berpasangan dengan adik bungsu saya. Sebut saja namanya Jaya. Saat itu Jaya berusia 10 tahun. Suatu malam kami berdua dapat jatah giliran tidur di pasar. Biasanya kami mulai berangkat ke pasar selepas Isya dengan mengendarai sepeda. Tapi malam itu saya menolak karena harus membonceng Jaya. Jalan yang kami lewati itu harus melewati tanjakan yang lumayan vertikal. Bagi saya itu berat. Lalu saya bilang ke Jaya supaya bawa sepeda sendiri saja, biar saya jalan kaki. Karena itu saya memutuskan berangkat duluan. Rencananya Jaya menyusul dengan sepeda. Selesai azan Isya, saya mulai berangkat. Saya berjalan santai. Sampai di perbatasan dusun, saya berhenti dan duduk di buk sambil menunggu Jaya. Pandangan saya mengitari area sekeliling buk. Sepi, seperti biasanya. Di kiri kanan jalan ada parit yang lebarnya cuma setengah meter, tapi dalamnya lumayan. Adalah mungkin kalau 1 meter. Kalau musim hujan, di parit itu banyak ikannya. Tapi berhubung saat itu musim kemarau, paritnya kering. Dinding-dinding parit dipenuhi rumput. Setelah saya perhatikan, sepertinya cocok untuk tempat bersembunyi. Mungkin saya perlu mencobanya. Saya pun berjalan ke arah parit lalu turun. Saya mencoba duduk. Ternyata sempit. Lalu saya jongkok. Tiba-tiba muncul ide buat menakut-nakuti orang lewat, terutama Jaya. Gak berapa lama, dari arah dusun terlihat seorang anak laki-laki mengayuh sepeda. Ini dia korban yang ditunggu-tunggu, Jaya. Begitu dia sampai di depan saya sembunyi, saya tertawa cekikikan menirukan suara kuntilanak. Spontan Jaya menjerit sambil mengayuh sepedanya sekencang mungkin. Tapi naas, roda sepedanya terantuk lubang dan rubuh. Lalu dia lari terbirit-birit meninggalkan sepedanya. Sementara saya malah cekikikan melihat dia lari terbirit-birit. Tapi akhirnya kasihan juga. Lalu saya mengambil sepeda dan mengejarnya dengan sepeda. Kasihan. Malam itu sampai hampir tengah malam, Jaya merengek mengajak pulang. Akhirnya dengan terpaksa saya bilang kalau yang dia dengar itu bukan suara kuntilanak, tapi suara saya. Sayangnya dia gak percaya. Gara-gara itu dia gak mau lagi dapat giliran tidur di toko. Pada giliran selanjutnya saya terpaksa harus tidur sendiri di toko. Malam itu saya sengaja berangkat lebih malam dari biasanya. Gak tahu kenapa saya pengen ngulangin aksi kayak malam itu. Nakut-nakutin orang. Sekitar jam 9 saya keluar dari rumah. Begitu sampai perbatasan dusun, saya masuk ke parit dan duduk menyamankan posisi. Saya berharap dapat korban yang empuk. Lumayan, sensasi yang ditimbulkan bisa menghilangkan stres. Korban pertama, Mardi dan Toro yang pulang dari dusun sebelah. Mereka teman-teman kakak saya. Begitu saya mengeluarkan suara cekikikan, mereka lari tunggang langgang. Puas banget bisa nakut-nakutin mereka. Biasanya kalau kakak saya membuli saya, mereka ikutan membuli. Saya itu di keluarga paling pendiam, jadi sering banget jadi target bully kakak-kakak saya. Setelah itu lama gak ada orang yang lewat. Saya berniat menyudahi aksi, karena udah malam juga. Walaupun sebenarnya belum puas. Saat itu hampir jam 10-an. Dari arah dusun ada seorang laki-laki berperawakan kecil memakai bawahan sarung yang dililitkan sebatas bawah lutut.
Dia membawa ember kecil dan joran pancing dari bambu yang diraut. Sepertinya itu Lekman, salah satu tetangga saya yang hobi mencari ikan. Nah, ini korban selanjutnya. Saya cukup akrab dengannya. Jadi kalau ketahuan, dia nggak bakal marah-marah amat. Begitu pikir saya. Sayangnya sampai di Buk, dia berbelok dan turun ke sawah. Saya kecewa. Ternyata dia nggak melewati tempat saya bersembunyi. Sepertinya Lekman berniat cari ikan di kubangan yang letaknya ada di seberang jalan. Kubangan itu biasanya sengaja dibuat untuk menjebak ikan. Di musim kemarau, tempat itu banyak ikannya, karena itu tempat satu-satunya yang masih berair. Lekman berjongkok membelakangi tempat saya sembunyi. Karena udah terlalu malam dan gak mungkin ada calon korban selanjutnya, saya putuskan Lekman sebagai korban terakhir malam itu. Ya, meskipun ada kemungkinan hasilnya gak maksimal, karena lokasi korban agak jauh, sekitar 10 meteran. Saya pun memulai aksi saya. Tertawa cekikikan sambil mengintip reaksi Lekman. Ternyata Lekman gak bereaksi. Saya kencangkan suara saya. Tetap gak ada reaksi. Akhirnya saya menyerah. Saya berhenti cekikikan. Tapi ada yang aneh dengan suara saya. Suaranya seperti bergema. Ada ehonya. Dan eho itu tetap terdengar meskipun saya udah berhenti cekikikan. Gak tahu kenapa, tiba-tiba saya merinding. Semakin didengarkan, suara eho itu gak mirip suara saya. Terdengar lebih melengking dan lebih alami. Lebih mirip suara Susana daripada suara saya. Di momen itu, saya baru ngeh. Jangan-jangan itu memang bukan suara saya. Saya bangun pelan-pelan dari parit. Disinilah teror yang sesungguhnya menyerang saya. Begitu posisi saya hampir tegak, ada kibaran kain putih dari arah belakang saya. Refleks saya menoleh ke arah kain tersebut. Di belakang saya ada sesosok makhluk berbaju putih panjang. Udah, cuma sampai di situ yang saya tahu. Karena saya buru-buru mengalihkan pandangan ke depan. Gak sanggup saya menatap lebih lama lagi. Saya gak tahu wajahnya seperti apa. Karena saat saya menoleh, posisi kepala saya sejajar dengan parit. Parit itu dalamnya 1 meteran. Jadi ketika saya tegak berdiri, kibaran kain putih itu sejajar dengan perut saya. Dengan gemetar, saya merangkak naik ke jalan. Padahal biasanya buat naik turun parit setinggi itu saya cukup lincah. Tapi karena panik, rasanya permukaan jalan itu tinggi banget sampai saya harus merangkak dan beberapa kali jatuh. Sementara di belakang ada backsound suara cekikikan. Akhirnya dengan susah payah, saya berhasil naik dan buru-buru berjalan ke arah luar dusun. Suara itu pun berhenti. Saya lihat Lekman juga udah gak ada. Mungkin pindah ke kubangan lain. Saya sama sekali gak mau menoleh ke kanan, takut si pemilik baju panjang masih ada di situ. Sialnya teror itu belum berhenti. Begitu saya berjalan, kibaran baju putih itu ada di sebelah kiri saya. Berkibar-kibar mengikuti saya berjalan. Padahal malam itu gak berangin. Rasanya saya pengen lari sekencang-kencangnya. Tapi saya malu dengan diri saya sendiri. Gak kebayang kalau sampai ada yang tahu saya lari terbirit-birit ngeliat kuntilanak setelah menyamar jadi kuntilanak. Akhirnya saya pasrah. Saya biarkan jantung saya melompat-lompat. Pandangan saya jaga supaya tetap fokus melihat ke depan. Ekor mata pun saya jaga benar-benar supaya memandang ke depan. Sialnya, sefokus-fokusnya mata saya menatap ke depan, kibaran kain di samping kiri saya menghantui saya. Bahkan sempat terlihat ada rambut yang berkibar. Belum lagi baunya. Baunya itu wangi banget. Saya nggak tahu itu wangi apa. Yang jelas sangat wangi.
Mungkin cara pakai parfumnya bukan disemprot atau diusap, tapi disiram. Saya juga nggak ada niat sedikit pun buat menoleh ke samping, sekedar memastikan apa benar memang serem. Nggak berani ambil resiko. Persawahan perbatasan dusun itu cuma 100 meteran, tapi bagi saya malam itu berasa 100 kilometer. Benar-benar menguras mental. Begitu langkah kaki saya memasuki dusun sebelah, di depan saya lihat Lek Jo berjalan pulang. Lek Jo itu pemilik rumah pertama setelah perbatasan di dusun sebelah. Dia orangnya sangat tidak ramah. Jarang ada yang mau menyapanya, karena seringnya dicuekin. Tapi malam itu sosok Lek Jo bagai malaikat yang ramah buat saya. Belum sampai 10 meter, saya sudah menyapanya duluan. "Keng pundi, Lek?" teriak saya. Dia cuma membalas dengan kalimat, Bodo amat. Gak dijawab juga gak apa-apa. Saya juga aslinya gak peduli dia dari mana. Saya cuma butuh ketemu orang. Setelah berpapasan dengan Lek Jo, keberanian saya pelan-pelan pulih. Saya memberanikan diri melirik ke sebelah kiri. Ternyata si baju panjang itu udah gak ada. Syukurlah. Setelah malam itu, saya kapok menakut-nakuti orang. Suatu hari, saya dan Mbak Wita diberi tugas membereskan kamar orang tua kami. Kami menemukan kardus berisi beberapa pasang baju pengantin yang udah usang. Waktu saya masih kecil, ibu memang sempat menjadi perias pengantin. Itu pasti barang-barang bekas usaha ibu. Ada seperangkat gaun putih berenda ala Eropa, lengkap dengan aksesorisnya. Mbak Wita iseng memakainya. Kami berdua mengagumi baju tersebut di depan cermin di kamar ibu. Lalu Jaya masuk dan melihat kami. Dia bilang, "Oh, jadi malam itu pas Mbak Sari nyamar jadi kuntilanak pakai baju ini ya?" Saya bingung dengan pertanyaannya. "Waktu itu kan aku cuma nyamar suaranya aja. Aku sembunyi di parit," jawab saya bingung. "Enggak tuh, di atas parit kan ada cewek pakai baju putih panjang. Makanya aku gak percaya waktu Mbak bilang itu Mbak Sari. Soalnya Mbak Sari kan gak punya baju kayak gitu." Lemes rasanya dengar kata-kata Jaya. Jadi ternyata dari malam pertama makhluk itu udah ada. Cuma sayanya aja yang gak tahu. Karena masih penasaran, lain hari di sebuah kesempatan saya ngobrol sama Lekman. "Lek, kalau mancing malam-malam pernah ngeliat yang aneh-aneh nggak?" tanya saya. "Pernah lah," jawabnya. "Kalau kuntilanak?" tanya saya lagi. "Pernah juga," jawab Lekman. "Kalau di rawa situ?" cecar saya sambil menunjuk ke arah pintu masuk dusun. "Ada juga," jawabnya singkat. "Sampean nggak takut?" tanya saya lagi. "Ya gimana? Urusin urusan masing-masing aja. Urusanku kan cari ikan. Biasanya kalau ada yang muncul, tak tinggal pergi aja cari tempat lain. Tapi pernah juga mancing ditungguin kuntilanak. Aku pindah, dia ikut pindah," jelas Lekman lagi. "Masa? Kok ekstrim gitu? Di rawa situ ya, Lek?" tanya saya lagi. "Enggak, di dalam hutan Waikambas," jawab Lekman singkat. "Oh, syukurlah." Gimana pengalaman saya? Serem kan? Serem gak? Serem dong. Udah dulu ya cerita pengalaman pribadi saya. Takut kebayang-bayang. Di episode selanjutnya, saya menceritakan sebuah kisah hidup yang cukup panjang. Mungkin bakal saya bikin jadi 2 part. Oh iya, buat kalian yang masih setia menunggu buka, gak usah ngabuburit di jalan. Cari aman aja. Cukup dengerin podcast. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, share, nyalain lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.